Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh masyarakat, ya alhamdulillah sekaranglah saatnya untuk menjadi pemegang saham di BRI Syariah, bukan hanya jadi penabung seperti biasanya. Luar biasa ini. Dan Petren, insya Allah Popindo akan memfasilitasi seluruh masyarakat untuk sama-sama menjadi pemegang saham BRI Syariah. Dan akhirnya kita menjadi pelaku sejarah yang membesarkan industri syariah di tanah air kita supaya bisa bicara juga untuk dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid dari Thaibah TV. Yusuf Mansur pernah ajak umat beli saham BRI Syariah. Bagaimana nasib uang mereka? Jadi kurang lebih ceritanya begini teman-teman. Nanti saya akan tampilkan juga penuturan lengkap dari Pak Darso Arif Bakuama mengenai Yusuf Mansur yang membeli saham BRI Syariah ini, yang kemudian menjualnya hingga dia beruntung sampai berkali-kali lipat, sampai 3 kali lipat teman-teman. Dan kemungkinan besar bisa diduga kuat di situ banyak kemudian orang-orang yang dikorbankan. Orang-orang yang dikorbankan adalah mereka-mereka yang membeli saham itu lewat Yusuf Mansur. Yang kemudian setelah itu aplikasi atau website atau apapun itu tempat orang-orang itu membeli saham itu, dalam hal ini Kopindo, itu kemudian sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah tidak bisa dihubungi, nomor yang nomor yang dicantumkan juga kemudian sudah tidak bisa dihubungin. Dan nanti lebih detailnya nanti teman-teman simak penjelasan dari Pak Darso Arif Bakuama teman-teman. Saya akan hanya bacakan sebuah berita di sini dari sebuah portal berita berjudul begini: Ustadz Yusuf Mansur cuan 3 kali lipat dari saham BRIS atau BRI Syariah lepas di harga tertinggi. Karena memang kebanyakan orang-orang yang paham dunia ini itu tahu bahwa orang yang menjual saham itu kebanyakan ketika harganya sedang tinggi. Tapi yang jadi masalah di sini bukan itu teman-teman. Tapi yang menjadi masalah di sini bagaimana nasib orang-orang yang membeli saham lewat Yusuf Mansur ini, membeli saham BRIS melalui Yusuf Mansur gitu. Tentu kan uang-uang mereka di sana gitu, yang kemudian sampai hari ini mungkin tidak bisa diambil. Saya bacakan sedikit. Bisnis.com Jakarta, Ustadz Yusuf Mansur menyatakan telah menjual sebagian kepemilikan saham PT Bank BRI Syariah Tbk belum lama ini. Di akun Instagramnya @YusufMansurNew, pendakwa kondang itu mengunggah percakapan melalui aplikasi pesan instan mengenai saham BRIS. YM menyebut investasi di saham BRIS telah memberikan cuan berlipat ganda. Pokoknya 3 kali lipat, tulisnya di akun Instagram, dikutip Senin tanggal 9 bulan 11 2020, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Meski telah melepas sebagian, UYM memastikan masih mengantongi sejumlah kepemilikan saham di BRI Syariah, apalagi emiten tersebut menyandang nama syariah sehingga umat lebih banyak. Selain itu, dirinya juga telah mengincar saham PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan saham emiten BUMN Karya, terutama emiten yang menggarap proyek strategis nasional. Nah, di sini kita langsung ke video penuturan dari Pak Darso Arif Bakuama. Tapi sebelumnya begini teman-teman, sekali lagi saya mau katakan bahwa video-video kami sudahlah cukup untuk membuktikan bahwa hati-hati dalam mengikuti perkataan-perkataan atau ajakan-ajakan dari Yusuf Mansur. Karena kebanyakan, bahkan hampir semua dari video-video yang kami cantumkan, dari video-video yang kami tampilkan, bahwa Yusuf Mansur mengajak orang untuk berbisnis itu lebih kepada untuk lebih kepada untuk kepentingan pribadi gitu. Maksudnya gini, sering saya paparkan di sini bahwa kenapa bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur bersama umat itu kenapa kemudian selalu bermasalah gitu. Contohnya ini tuh. Setelah kemudian orang-orang berinvestasi atau membeli saham melalui Yusuf Mansur ini, akun-akun mereka kemudian sudah tidak bisa digunakan lagi. Website-website yang kemudian mereka bisa buka awalnya kemudian tidak bisa dibuka lagi, dan ini berlaku untuk semua. Contoh kayak Petren, seorang ibu tugi yang kami wawancarai mengatakan bahwa website Petren yang mana mereka di sini sebagai mitra itu sudah tidak bisa dibuka lagi teman-teman. Dan uang yang mereka simpan ke dalam yang harusnya bisa ditarik itu sudah beku, tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak bisa ditarik lagi. Aplikasinya saya sudah error. Nomor telepon yang awalnya dicantumkan sebagai ya mungkin nomor admin atau apapun itu sudah tidak bisa dihubungi. Senada dengan
Ibu Surati dan temannya Ibu Helwa, kalau nggak salah, kalau nggak Ibu Salwa, itu mengatakan setelah mereka menyetorkan duitnya, beberapa waktu kemudian nomor telepon yang harusnya bisa dihubungi untuk kemudian mungkin mengupdate informasi tentang bisnis yang mereka sepakati, investasi yang mereka sepakati, itu tidak bisa dihubungi, teman-teman. Kami juga mewawancarai Pak Mukorobin, kalau nggak salah namanya. Pak Mukorobin seorang guru, seorang PNS di daerah Banguntapan, Yogyakarta, itu mengatakan seperti itu juga. Setelah dia menginvestasikan uangnya kurang lebih di tahun 2011 atau 2012, kurang lebih senilai 10-12 juta. Setelah dia menginvestasikan uangnya, nomor yang harusnya bisa dihubungi untuk kemudian menanyakan perkembangan uangnya bagaimana, bisnis yang dia diajak untuk berinvestasi di sana perkembangannya bagaimana, nomor tersebut tidak bisa dihubungi lagi, teman-teman. Maka dari berbagai wawancara dan kemudian berita-berita yang beredar, informasi dari Pak Darso, Pak Zaini, saya bisa simpulkan bahwa hati-hati berbisnis dengan orang ini gitu. Bukan lagi hati-hati, kalau perlu bagi saya untuk jangan sampai lagi ikut dengan orang-orang yang semacam ini, karena kebanyakan dari apa yang dipaparkan, kebanyakan dari apa yang diiklankan atau yang dia mengajak orang, yang dia presentasikan, itu kemudian bermasalah. Lebih condong kepada dia beruntung, orang lain tidak. Dia beruntung, orang lain rugi gitu. Maka saya katakan bahwa hati-hati gitu, lebih berhati-hati lagi ke depan. Itulah maksud dari tujuan kami mengupload informasi-informasi seperti ini, karena banyak orang yang kita temui di sana, banyak orang yang kami wawancarai. Kebanyakan mereka bercerita hal yang sama, bahwa berawal dari sebuah kepercayaan, berawal dari sebuah keyakinan, sebuah kekaguman, rasa kagum terhadap satu tokoh yaitu Yusuf Mansur ini, hingga kemudian mereka menginvestasikan sejumlah uangnya, yang mana uang tersebut mereka dapat tidak mendapatkan uang tersebut dengan mudah, teman-teman. Dengan susah payah mereka dapatkan uang tersebut. Ketika uang itu ada di tangannya, mereka investasikan kepada Yusuf Mansur, lenyap begitu saja, teman-teman. Pak Suwarto, orang yang kami wawancarai di Grobogan, mengatakan hal yang demikian. Kurang lebih 12 juta uang yang diinvestasikan untuk Hotel City itu adalah hasil jerih payahnya dari nguli bangunan, teman-teman. Dari mukul batu, 70.000 per hari. Namun ketika dia menginvestasikan uang tersebut dan dia tunggu 10 tahun, tidak ada kabar sama sekali. Nanti setelah viral baru kemudian dihubungi oleh Yusuf Mansur dan kemudian uang itu dikembalikan. Itu pun dikembalikan ya cuma sejumlah itu saja, seolah-olah orang ngutang gitu. Yang mana kata Pak Suwarto, kalau saja uang tersebut di tahun 2012 dia belikan tanah, mungkin tanahnya sekarang harganya sudah mahal gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika uang tersebut dia setorkan kepada Yusuf Mansur, nominal uang tersebut tidak berkembang, bahkan nilainya ya jelas berkurang. 2012 ke 2022 atau 2023, teman-teman, nilai 10 juta itu sudah tidak ada apa-apanya lagi dibanding dengan 10 tahun yang lalu gitu. Ini yang menjadi masalah, teman-teman. Saya akan sangat kecewa dan sangat miris ketika di hari-hari ini masih akan ada orang yang kemudian jatuh lagi di lubang yang sama yang kami perjuangkan selama ini menjadi tidak berguna, ketika teman-teman kemudian masih tidak percaya dengan apa yang kami sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Pak Darso Arif, apa yang disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa, tidak lebih dan tidak kurang, selain kemudian ingin menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, tidak lain dan tidak bukan agar kemudian tidak terjadi hal yang serupa, agar tidak terjadi masalah yang serupa gitu. Sering saya katakan, sering saya tantang Yusuf Mansur gitu dalam berbagai video saya. Kalau memang apa yang sering dikatakan oleh Yusuf Mansur itu benar dan dia percaya dengan kata-katanya, tolong dipraktikkan sendiri gitu. Salah satu contoh adalah Yusuf Mansur dulu sering berkoar-koar, nolkan rekening Anda, habiskan harta Anda, sedekahkan semua, maka itu akan kembali 10 kali lipat. Dia mengatakan itu. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya, apakah Yusuf Mansur berani melakukan hal yang sama gitu, berani menolkan rekeningnya, berani kemudian menyedekahkan semua uangnya? Dengan masalah yang terjadi hari ini, ketika banyak investor, banyak orang menuntut haknya dikembalikan, anggap saja Yusuf Mansur bersedekah gitu, mengembalikan hak-hak mereka. Itu saja tidak dilakukan oleh Yusuf Mansur gitu. Orang-orang yang kemudian punya bukti transfer, punya bukti sertifikat investor segala macam dengan nominal yang ada jelas, Yusuf Mansur tidak menemui mereka gitu untuk sekedar mengembalikan hak mereka. Belum lagi kalau kita berbicara karyawan Paytren yang sampai hari ini menuntut gajinya, teman-teman, gaji mereka di Paytren yang belum dibayar sampai hari ini. Apakah Yusuf Mansur kemudian merespon itu? Tidak, teman-teman. Dia diam. Lalu bagaimana dengan kata-katanya yang mengatakan bahwa bersedekah
bersedekah ekstrim gitu, nolkan rekening gitu. Bukan kami mengamini ajaran tersebut, bukan kami menyetujui ajaran tersebut, tidak, tapi lebih kepada apakah Yusuf Mansur akan mempraktikkan ajarannya sendiri atau tidak gitu. Ini yang kemudian menjadi masalah bagi saya. Ketika Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak pernah atau tidak berani mempraktikkan itu, maka bagi saya omongan Yusuf Mansur hanyalah omong kosong belaka. Mari teman-teman kita simak penuturan dari Pak Darso Arif bagaimana Yusuf Mansur sepak terjangnya di kasus atau masalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI Syariah ini, yang mana dia kemudian menjual sahamnya yang akhirnya dia untung berkali-kali lipat, yang kemudian itu akun dari orang-orang yang menginvestasikan uangnya melalui Yusuf Mansur sudah tidak bisa diakses lagi, atau nomor telepon yang harusnya bisa dihubungi kemudian nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Mari kita simak bersama penuturan dari Pak Darso Arif Bakwama mengenai Yusuf Mansur dan BRI Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV di hari Selasa tanggal 13 Februari 2024. Kita semua tentunya sudah mengerti, sudah tahu bahwa dalam rentang waktu yang cukup lama Jam'an Nurhudin Mansur atau Yusuf Mansur itu mengumpulkan uang masyarakat, baik itu dia meminta sedekah atau menjual investasi, beragam investasi, atau apa yang dikenal dengan nama Paytrend yang sebelumnya dikenal dengan nama VSI. Juga ada beberapa jualan MLM yang pernah dijual oleh Yusuf Mansur. Saya kali ini mau mengingatkan bahwa Yusuf Mansur juga pernah mengumpulkan uang masyarakat, khususnya umat Islam yang dia ajak, lewat apa yang dikenal dengan nama jual beli saham. Nah, saya mau contohkan kali ini bahwa Yusuf Mansur telah mengajak umat Islam untuk membeli saham BRI Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2018 dan tahun 2000 sampai tahun 2020. Saudara-saudara, saya mau menunjukkan sebuah bukti berupa pemberitaan di mana Yusuf Mansur mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk membeli saham BRI Syariah lewat perusahaan atau lembaga yang dia punyai. Ini seperti yang diberitakan oleh CNBC pada tanggal 10 April 2018. Saya bacakan saja. Yusuf Mansur paparkan cara beli saham BRI Syariah. Itu judulnya. Yusuf Mansur paparkan cara beli saham BRI Syariah. Itu judulnya. Kemudian CNBC menulis, Yusuf Mansur, pemilik PT Paytrend Asset Management, memaparkan cara membeli saham milik PT BRI Syariah. Yusuf Mansur bersama Koperasi Indonesia Berjamaah sebelumnya menyerukan untuk membeli saham BRI Syariah. Jadi baik Koperasi Indonesia Berjamaah atau Kopindo atau Paytrend Asset Management, itu adalah dua lembaga, dua usaha yang dimiliki oleh Jam'an Nurhudin Mansur. Oke. CNBC kemudian menulis, mengutip laman Instagram milik Paytrend pada Selasa tanggal 10 April 2018, Yusuf Mansur mengungkapkan bagaimana caranya agar umat Islam khususnya pengikut laman Instagram Yusuf Mansur yang ingin membeli saham bank syariah tersebut. Aksi ini merupakan langkah baru dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi cara-cara membeli saham yang direncanakan oleh Yusuf Mansur atau yang dicanangkan oleh Yusuf Mansur ini sebelumnya tidak pernah ada gitu. Artinya ini adalah cara baru dalam membeli saham yang diperkenalkan Yusuf Mansur. Langkah pertama, lanjut CNBC menulis, adalah dengan membuka aplikasi Play Store di handphone Android. Kemudian mengunduh aplikasi Kopindo Berjamaah. Selanjutnya mengikuti petunjuk yang sudah ada.
Jadi dari sini kita menangkap bahwa untuk membeli saham BRI Syariah itu oleh Yusuf Mansur diajak orang untuk mengunduh aplikasi Kopindo Berjamaah dulu. Kemudian calon anggota pembeli maksudnya harus melakukan setoran awal atau setoran wajib atau pokok sebesar Rp200.000. Selanjutnya menyerahkan sejumlah 1 juta sebagai simpanan sukarela. Jadi sebelum melakukan pembelian saham BRI Syariah itu, kita mengunduh aplikasi Kopindo Berjamaah dulu, kemudian menyetorkan uang Rp200.000 sebagai setoran wajib. Nah, setelah itu baru menyetor lagi 1 juta dan kelipatannya untuk membeli saham BRI Syariah itu. Jadi kalau kita membeli saham senilai 1 juta, maka yang harus kita setorkan adalah 1.200.000. 200 itu adalah sebagai simpanan pokok kita di Kopindo Berjamaah. Simpanan sukarela ini yang berjumlah 1 juta dan kelipatannya akan dijadikan sebagai saham. Cukup mudah kan? Kayak begitu kata Yusuf Mansur. Pada awal Mei 2018, akhirnya BRI Syariah menjual sahamnya kepada masyarakat umum. BRI menjual sahamnya sebanyak 2,5 miliar lembar saham. Di mana posisi Jam'an atau Yusuf Mansur dalam membeli saham BRI Syariah ini? Yusuf Mansur ketika itu membeli atas nama individu. Sekali lagi, dia membeli atas nama individu lewat Koperasi Indonesia Berjamaah dan Paytrend Asset Management yang tadi saya sebutkan di atas itu. Untuk pembelian saham ini, untuk pembelian saham BRI Syariah ini, Yusuf Mansur berada di dalam istilah jual beli saham itu berada dalam segmen retail dengan kontrak pengelola dana atau KPD. Ini istilah-istilah dalam jual beli saham ya. Yang besarnya hanya 1% dari total 1,3 triliun. Jadi saham yang dijual ketika itu oleh BRI Syariah hanya sebesar 1% dari 1,3 triliun, yakni 13 miliar rupiah. Nah, 13 miliar saham ini ternyata dibeli oleh 6.037 pihak. Berarti karena Yusuf Mansur berada dalam segmen retail, maka Yusuf Mansur adalah bagian dari 6.037 pihak yang membeli saham BRI Syariah ini. Jadi jika dibagi rata-rata saja, dari 13 miliar dibagi ke 6.037 pihak, maka masing-masing hanya bisa membeli saham dengan nilai 2,1 miliar. Ini adalah angka yang jadi angka ini adalah sangat kecil sekali, saudara-saudara, bila dibandingkan dengan pemberitaan ketika itu yang sangat bombastis. Ada pemberitaan yang terungkap di media bahwa Yusuf Mansur akan mengambil alih saham atau menguasai mayoritas saham BRI Syariah. Ada lagi Yusuf Mansur kepada anggota Paytrend dalam berbagai kesempatan dia mengatakan bahwa dia akan menguasai BRI Syariah gitu. Padahal saudara-saudara, ternyata dalam kenyataannya dia hanya sebagian kecil atau satu bagian dari 6.037 pihak yang membeli 1% dari saham BRI Syariah. Sangat kecil sekali. Jadi kemungkinan bahwa dia akan menguasai BRI Syariah itu hanya bualan semata. Saudara-saudara, kemudian setelah pemberitaan Yusuf Mansur membeli saham BRI Syariah itu kemudian sempat menghilang. 2 tahun kemudian, tepatnya di bulan November 2020, muncul pemberitaan yang cukup luas ketika itu, di mana banyak media memberitakan bahwa Yusuf Mansur menjual kembali saham-saham dia di BRI Syariah. Nah, biasanya orang kalau menjual saham itu ketika dia melihat harga saham perusahaan tersebut naik, ada selisih antara ketika dia membeli dan menjualnya itu. Nah,
Saya contohkan di sini bisnis.com umpamanya pada bulan November 2020, 9 November 2020, dia menanggapi Yusuf Mansur menjual saham BRI Syariah ini dengan sebuah judul berita yang sangat menarik, di mana bisnis.com menulis seperti ini: Yusuf Mansur cuan 3 kali. Yusuf Mansur cuan 3 kali lipat dari saham BRI Syariah. Dia lepas di harga tertinggi. Jadi Yusuf Mansur mengaku kepada bisnis.com bahwa dengan menjual saham dia di BRI Syariah ketika itu pada bulan November 2020 itu, dia mendapat keuntungan 3 kali lipat dari harga dia beli. Luar biasa. Nah, saudara-saudara, setelah Yusuf Mansur menjual saham dia di BRI Syariah, yang dalam pengakuannya tidak semua saham dia itu dia jual, tapi sebagian besar dia jual, dia masih sisakan sedikit untuk kepentingan yang lain. Dan dalam pemberitaan ini Yusuf Mansur mengaku bahwa dia mendapat keuntungan 3 kali. Lalu apa yang terjadi sesudahnya? Sesudah itu aplikasi Kopindo, tempat orang membeli saham lewat Yusuf Mansur, itu sudah tidak aktif lagi sampai hari ini. Nomor telepon Kopindo juga, cobalah saudara-saudara yang pernah membeli saham lewat Yusuf Mansur itu, nomor telepon Kopindo juga tersambung, tapi tidak ada yang menjawab di ujung sana. Silakan aja saudara-saudara ada yang mencoba. Nah, alamat Kopindo mungkin saudara-saudara masih simpan alamatnya, tapi cobalah bertandan ke sana dan bertanya bagaimana kelanjutan masyarakat yang telah terlanjur membeli saham lewat Kopindo untuk BRI Syariah itu. Apakah orang-orang Yusuf Mansur di sana bisa memberikan jawaban yang mengenakan atau tidak? Silakan saja. Atau mungkin kita pernah mendengar atau membaca Yusuf Mansur memberikan laporan berapa banyak orang yang telah membeli saham BRI Syariah lewat Kopindo, lewat lembaga dia, berapa banyak uang yang telah dikumpulkan dari orang-orang yang berencana membeli saham tersebut. Pernahkah kita mendengar atau membaca? Saya rasa kita sulit untuk menemukan arsip-arsipnya. Namun satu yang pasti, saudara-saudara, Yusuf Mansur telah mendapatkan banyak keuntungan dari jual beli saham BRI Syariah ini. Saudara-saudara, saya mau sampaikan di sini bahwa pernah saya menyimpan sebuah file, hanya saja waktunya saya tidak lupa mencatatnya, di mana ada seorang pembeli saham yang menyampaikan rasa penasaran dia. Setelah dia mendaftar dan dengan membayar 200.000, ia kemudian mendapatkan kartu keanggotaan Kopindo yang di situ ada gambar Yusuf Mansurnya, ada logo Paikerennya, juga ada logo BRI Syariahnya. Lalu dia mendatangi kantor BRI Syariah menanyakan perihal saham dia. Bagaimana nasib pembelian saham dia? Tentunya di BRI Syariah, kantor-kantor BRI Syariah itu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, atau mungkin juga pegawai di sana tidak tahu menahu soal seseorang yang telah membeli saham BRI Syariah, karena skema yang dipakai oleh Yusuf Mansur ini memang agak aneh gitu. Jadi seseorang yang mau membeli saham BRI Syariah daftar dulu ke Kopindo dengan menyetorkan uang sebesar 200.000 rupiah sebagai simpanan pokok. Saudara-saudara, dalam pandangan saya orang awam tentang jual beli saham, saya rasa kalau seseorang ingin membeli saham itu tidak perlu memakai pihak ketiga lainnya. Dia bisa saja langsung ke bursa saham, kemudian memakai konsultan di sana atau bertanya kepada orang-orang di sana bagaimana cara membeli saham dan menjual saham. Jadi prakteknya kita langsung boleh membeli dengan uang yang tentunya tidak terlalu besar. Biasanya saham-saham perusahaan itu dijual dalam angka yang kecil per lembarnya, yang bisa saja kita langsung membeli satu atau beberapa lembar saham atau banyak sekalipun juga tanpa melalui perantara pihak ketiga. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, orang membeli saham lewat pihak dia.
Jadi saudara-saudara, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bagaimana nasib orang-orang yang telah membeli saham BRI Syariah lewat lembaga milik Yusuf Mansur. Yang pasti sampai hari ini saya belum mendapat informasi atau belum pernah diadukan orang siapa saja yang pernah membeli saham itu kemudian dia mengadu kepada saya atau kepada yang lainnya. Bisa saja para pembeli saham itu sedang menunggu kepastian dari Yusuf Mansur, kepastian yang tidak pernah pasti. Nah, saudara-saudara, berikut ini saya akan hadirkan sebuah video bukti di mana Yusuf Mansur mengajak orang berinvestasi, membeli saham BRI Syariah lewat lembaga dia yang bernama Kopindo atau lewat Paytrend Asset Management. Video ini ketika itu sangat viral karena di-share oleh para pengguna aplikasi Paytrend, juga oleh leader-leader Paytrend pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya masih akan kembali memberitakan di channel ini soal bagaimana sepak terjang Yusuf Mansur dalam mengumpulkan uang masyarakat, termasuk masalah-masalah hukum yang saat ini melingkupi dia. Semoga video saya ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.